Shalom semuanya dan selamat datang di Otiot Hageula, pesan-pesan penebusan. Pada hari ini, saya ingin memperkenalkan pada saudara sebuah konsep yang sangat penting dalam pemahaman kita tentang hubungan antara Khasidut dengan hari-hari dan masa-masa Masyiach. Kita mengetahui Ma'aseh Afot Siman Labanim, dan saya ingin menunjukkan sesuatu tentang kehidupan Yosef dan perkataannya. Kita sudah mengetahui bahwa Yosef adalah gambaran dari Masyiach ben Yosef dan juga Masyiach ben David. Dengarkanlah khotbah-khotbah saya yang terbaru. Di akhir hidupnya, juga di akhir ujian antara Yosef dan saudara-saudaranya, di pasal 50 ayat 20, Yosef berkata, Va'atam khashaftam alai ra'ah, Elohim khashval tova. Kamu semua telah mereka-rekakan yang jahat terhadapku. Tetapi Hashem mereka-rekakannya untuk kebaikanku. Teman-teman, kita harus memahami prinsip ini yang juga ditemukan di seluruh perikop ini. Mengapa Yosef mengatakan ungkapan ini kepada mereka? Bahwa Elohim mereka-rekakan tindakan mereka untuk kebaikan. Sedangkan mereka merencanakan kejahatan. Ketahuilah pada akhirnya nanti kita tidak boleh lupa ada Mashgiach, ada Hashgacha. Apa itu Hashgacha dan siapa itu Mashgiach? Hashgacha adalah pengawasan. Mashgiach adalah pengawasnya. Di kitab Shir Hashirim, Hashem disamakan dengan seekor kijang dan dikatakan bahwa dia seperti kijang yang mendekat. Sekarang kita harus memahami bahwa kijang itu selalu tersembunyi, seperti dikatakan. Dia tersembunyi di antara bebatuan, dia selalu ada, dia selalu menjadi Mashgiach, tetapi terkadang dia tampak jauh. Seperti dalam kisah Yosef. Yosef masuk penjara. Yosef harus menanggung penderitaan yang tak terbayangkan, tetapi Elohim tidak pernah meninggalkannya. Dan pekan lalu saya membicarakan hal ini. Seperti yang saudara lihat, tema ini berulang. Ketika dia berfirman kepada Yakov, saat kamu turun ke Mesir, aku pun turun ke Mesir. Dalam Yesaya 63, dia berkata, saat kamu menderita, aku pun menderita. Jadi dalam Mazmur 91, dia berkata, saat kamu dalam kesesakan, aku pun dalam kesesakan. Kita melihat hal ini terulang lagi dan lagi secara terus-menerus dalam kitab suci. Apakah poin yang ingin disampaikannya kepada kita baik dalam Vayigash, Miketz, dan sekarang dalam Vayechi? Elohim melampaui segalanya. Dia melampaui alam dan dia melampaui pemahaman kita. Dan bahkan hari ini hal-hal yang terjadi di dunia berada di bawah pengawasannya secara langsung. Dia mengawasi hal-hal itu sekarang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, dalam Milchemet Ha'emunah kita harus mempercayainya. Dan ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan kita, pahamilah satu hal. Dia melihat masa depan saudara. Dia mengetahui masa lalu saudara. Dia mengenal saudara dan segala sesuatu di alam semesta sebelum ada waktu, sebelum waktu diciptakan. Misalnya dalam Kejadian 1, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha'aretz v'choshech pnei tehom, kegelapan meliputi bumi. Dia melihat, dan saya sudah menjelaskan itu kepada saudara sebelumnya, bahwa semua pengasingan Yunani, Persia, Babilonia, bahkan pengasingan terakhir Edom, semuanya sudah tersandi dalam seluruh Alkitab. Itu sudah tersandi di sana. Sekarang, apakah itu berarti semua hal itu harus terjadi? Tidak, itu artinya Elohim mengawasi mereka. Ini jalan yang harus ditempuh jika Geula tidak dipercepat, tetapi itu bukanlah keinginannya. Keinginannya adalah melihat Geula dipercepat. Oleh karena itu, dia telah memberi kita pilihan dan kehendak bebas sebagai manusia. Ketahuilah, Yosef adalah gambaran dari saudara dan saya. Saudara harus melewati ujian ini. Saudara harus melewati cobaan ini. Dan saudara harus mengatasi godaan ini. Dan dalam hal itulah, Elohim mempercepat Geula. Jadi apakah penebusan sudah ditentukan sebelumnya ataukah penebusan kita bergantung pada tindakan kita? Jawabannya adalah ya, untuk keduanya. Ada sang penebus, ada penebusan, dan ada Mashgiach. Bagaimana hal itu sampai ke dunia? Tergantung saudara. Saat kita semua memulai tahun 2026, percepatlah penebusan pribadi saudara dan penebusan bersama Israel. Demikianlah Otiot Hageula untuk pekan ini.